Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga, topik bahasan memahami kalimat efektif dan pengembangan paragraf. Jadi sebelum bicara kalimat efektif, ini gambaran tataran gramatikal. Ada yang disebut apa sih satuan sintaksis? Sintaksis itu ada kalimat, klausa, dan kata. Kemudian apa itu kalimat? Satuan sintaksis terbesar dan satuan dasar wacana. Kata adalah satuan dasar kalimat. Di antara kalimat dan kata ada dua satuan sintaksis, yaitu yang disebut klausa dan frasa. Jadi klausa, satuan sintaksis terdiri dari dua kata atau lebih yang mengandung unsur predikat. Sedangkan frasa, satuan sintaksis terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak mengandung unsur predikat. Nah, ini kedudukan kalimat dalam tataran gramatikal. Apabila Bapak Ibu sekalian melihat yang paling bawah, itu ada kata morfem. Morfem itu adalah bahan dasar pembentukan kata atau bagian terkecil dari kata. Kemudian tingkat selanjutnya itu ada disebut kata, frasa, klausa, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ada yang namanya kalimat. Kalimat satuan dasar dari wacana. Isinya kata, ada frasa, ada klausa. Kemudian paragraf. Jadi paragraf itu sekumpulan kalimat yang memiliki satu ide pokok dan cara penulisannya agak menjorok ke dalam atau membuat garis baru. Jadi disinilah yang dinamakan paragraf. Paragraf itu sekumpulan kalimat. Jadi tidak setiap satu kalimat satu paragraf. Dan kumpulan paragraf itu adalah dinamakan wacana. Jadi wacana itu terbentuk jika ada dua kalimat lebih yang letaknya berurutan dan berdasarkan kaidah kewacanaan. Sehingga sebetulnya kalau wacana kemudian isinya hanya beberapa kalimat, nah itu biasanya masih abu-abu. Nah, bagusnya itu memang sebuah wacana terdiri dari beberapa paragraf. Nah, ini pengertian kata. Kata adalah kumpulan beberapa huruf yang memiliki makna tertentu. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang membentuk perwujudan suatu perasaan dan pikiran yang dapat dipakai dalam bahasa. Nah, ini contoh nih, contoh kata dengan morfem me. Jadi, morfem me apabila ditambah suatu kata yang awalannya berbeda-beda, maka menulisnya kata tersebut juga berbeda. Contoh yang paling atas, apabila kata dengan awalan L ya, itu me, misalnya katanya larang, melarang. Me plus rawat, merawat, dan seterusnya. Coba kita lihat lagi. Kalau me ditambah kata dengan awalan T dan D, maka menjadi menya men. Men transfer. Nah, selanjutnya kalau kata awalan S, maka menya menjadi men, menyikat. Jadi istilahnya S-nya itu luluh ke NY, menyikat. Nah, sekarang kalau diawali B, P, dan F, maka dia membaca. Nah, yang terakhir ada
diawali a, i, o, u dan seterusnya, maka dia menjadi mengabdi, mengigau, mengordinir, mengkomunikasikan. Nah, ini nanti diperlukan pada saat Bapak Ibu menulis karya ilmiah terapan. Nah, sekarang morfem ke ya, apabila diikuti angka ya, tapi sifatnya itu 1, 2, 3 yang menunjukkan tingkatan, maka dia digabung ke 1, ke 2, ke 3. Nah, kalau dia menunjukkan arah, tempat atau tujuan, maka harus dipisah. Nah, ke kampus, ke sekolah, ke atas ya. Kategori kata dalam bahasa baku Indonesia itu ada 6. Ada kata benda, kata kerja, kata sifat, kata ganti, kata keterangan, kata bilangan. Nah, ini jenis-jenis kata. Ada kata tunjuk, kata tanya, kata sandang, kata seru, kata ulang, kata penghubung, kata penegas, dan kata tugas. Nah, ini pengertian makna kata. Makna kata adalah maksud yang terkandung serta tersimpul dari kata. Contoh, kata rumah. Kata rumah memiliki makna tempat tinggal. Jadi setiap kata itu selalu terhubung dan saling berkaitan dengan sesuatu hal. Bisa berkaitan dengan benda, ataupun suatu aktivitas, peristiwa, maupun keadaan. Apabila ada suatu kata yang tidak bisa dihubungkan dengan sebuah benda, keadaan, peristiwa, ataupun aktivitas, maka kata tersebut tidak memiliki makna. Dan makna itu sendiri ada 5: leksikal, gramatikal, denotatif, konotatif, dan idiomatik. Nah, ini makna leksikal, yaitu makna kata sesuai dengan kamus, jadi bersifat tetap ya, dan pasti mengikuti kamus. Contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian gramatikal, makna suatu kata yang muncul akibat dari adanya proses gramatikal, jadi atau proses tata bahasa Indonesia. Kemudian makna kata denotatif, pengertian makna kata yang sebenarnya, tidak mendapat tafsiran lain. Nah, ini biasanya digunakan dalam bahasa ilmiah. Kemudian konotatif, makna kata yang memiliki nilai emosi tertentu, maknanya berupa kiasan. Jadi ada nilai rasa, sikap sosial, atau persepsi tertentu. Kemudian idiomatik, makna kata yang terdapat dalam kelompok kata tertentu yang maknanya tidak sama dengan makna asli dari kata tersebut. Contoh, keras kepala, gulung tikar, banting tulang. Nah, ini kalimat itu mempunyai ya, ada fungsi, kategori, dan peran. Jadi fungsi sebagai apa? Subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kalau dikategorikan ada kata kerja, benda, sifat, kata keterangan, kata tugas. Nah, mempunyai peran memperlihatkan kelengkapan analisis fungsi dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, ini jenis-jenis kalimat ya, ada 10 jenis kalimat ya. Pengertian dan ciri-ciri kalimat efektif. Nah, kalimat efektif itu apa sih sebetulnya? Kalimat yang mampu menyampaikan gagasan dan perasaan secara tepat kepada orang lain sesuai dengan maksud penuturnya. Ciri-cirinya minimal mempunyai unsur subjek dan predikat,
menggunakan ejaan yang disempurnakan. Nah, dalam hal ini yang dimaksud adalah EB, ejaan bahasa Indonesia, ya. Kemudian menggunakan pemilihan kata yang tepat, mengandung kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis, mengandung kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai, penekanan ide pokok, dan menggunakan kata secara hemat. Nah, syarat keefektifan kalimat efektif itu ada 6. Kesatuan, kepaduan, keparalelan, ketepatan, kehematan, dan kelogisan. Nah, ini biasanya ada kesalahan dalam kalimat. Jadi kalimat itu rancu, ya, tidak jelas atau mungkin multi persepsi. Kemudian ketidakjelasan unsur subjek dan predikat. Nah, ini ada kalimat yang namanya gejala pleonasme dalam kalimat. Nah, penggunaan kata yang salah dalam kalimat. Bahkan kadang penggunaan kata depan di dan daripada juga salah. Nah, sekarang pengertian paragraf. Apa sih paragraf? Jadi, paragraf itu kan sering disebut dengan alinea, ya, bagian dari wacana. Ya, seperti tadi di awal ya. Nah, kemudian atau dapat juga ya bab dalam suatu karangan yang mengungkapkan suatu ide pokok. Jadi penulisannya dimulai dengan garis baru, menjorok ya ke dalam ya kira-kira 5 atau 6 ketukan. Nah, paragraf dapat juga sebagai satuan informasi yang memiliki satu gagasan utama sebagai pengendali. Nah, gagasan utama itu akan menentukan kalimat mana yang dapat dikelompokkan ke dalam sebuah paragraf dan informasi mana yang tidak dapat dimasukkan dalam paragraf. Nah, ini ada jenis-jenis paragraf, ada 10. Ada paragraf deduktif, paragraf induktif, campuran, paragraf perbandingan, pertanyaan, sebab akibat. Nah, yang terakhir adalah paragraf deskriptif. Nah, ini apa sih paragraf deduktif? Nah, kembali lagi bahwa deduktif cara berpikir dari umum ke khusus. Jadi penempatan kalimatnya, topiknya selalu di awal. Nah, paragraf induktif itu cara berpikirnya dari khusus ke umum, dimulai dari pemaparan bagian terkecil atau hal-hal konkret hingga pada suatu simpulan yang bersifat umum. Nah, kalau paragraf campuran, penempatan kalimat topik di tengah paragraf. Paragraf ini dimulai dari kalimat pengembang, kemudian kalimat topik dikembangkan lagi. Kalau paragraf pembandingan dilakukan dengan cara membanding-bandingkan kalimat topik. Kalau pertanyaan berarti berbentuk kalimat tanya. Paragraf sebab akibat merupakan sebab atau akibat peristiwa-peristiwa atau sifat objek yang dipaparkan dalam kalimat pengembang. Nah, paragraf contoh yaitu pengembangan kalimat topik dalam sebuah paragraf dengan menggunakan contoh-contoh ya. Kemudian paragraf perulangan dilakukan dengan cara mengulang kata atau kelompok kata. Paragraf definisi, kalimat topiknya merupakan suatu pengertian atau istilah yang memerlukan penjelasan secara panjang lebar agar maknanya mudah difahami oleh pembaca. Nah, ini paragraf deskriptif. Kalimat topik dalam paragraf deskriptif tidak tersurat seperti paragraf yang lain. Kalimat topik paragraf ini tersirat pada semua kalimat pengembang. Kita akan mengetahui kalimat topik setelah selesai membaca sebuah paragraf secara keseluruhan, karena kalimat topik paragraf deskriptif merupakan simpulan dari paparan dalam sebuah paragraf.
Ciri-ciri paragraf yang baik: kesatuan, kepaduan, ketuntasan, konsistensi sudut pandang, dan keruntutan. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya pasis waktu melakukan penyusunan karya ilmiah, saya mohon menggunakan kalimat efektif, kalimat yang baik dan benar sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, dan menuliskan dalam paragraf-paragraf yang baik. Jadi kalau paragraf itu dilihat dari urutannya, ada pembuka, isi, dan penutup. Nah, disinilah nanti berbeda-beda. Seperti tadi, berbagai jenis paragraf tadi. Ada pembukanya seperti apa, isinya apa, penutupnya apa. Nah, ini merupakan sumber referensi ya yang terkait dengan kalimat efektif dan pengembangan paragraf. Nanti kalau mau membaca lebih lengkapnya ada di materi di e-training PowerPoint-nya. Terima kasih.